Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat, sejahtera, sentosa, bahagia, panjang umur selama 10 tahun. Oke, serius serius. Intro. Hari ini sesuai dengan channel YouTube saya, yaitu Diari Ibu Mutia. Jadi saya ingin sedikit bercerita. Ini cerita tentang masa lalu. Sebenarnya sudah lama, sudah hampir 5 tahun, 5 tahun yang lalu. Oke, saya mulai saja. Jadi waktu itu tahun 2015. Itu 2015 Agustus. Itu saya ingat Agustus, menjelang ulang tahun saya. Saya dan teman-teman akan membuat sebuah acara, di mana di acara itu saya sebagai sekretaris gitu, yang buat proposalnya lah gitu. Jadi saya dan teman-teman pergi meminta dana sumbangan itu ke rumah salah satu seseorang lah, ke rumah seseorang. Sampai di sana kita cerita-cerita akan mengadakan acara ini segala macam, dan ingin meminta sumbangan bapak gitu ya. Katanya dia cerita lah tentang dana ini dana itu segala macamnya. Ujung-ujungnya kami tidak dapat apa-apa. Tapi setelah selesai, dia bilang ke saya, kamu mau tidak kerja di kantor saya, katanya. Waktu itu katanya sebagai sekretaris. Jadi saya bingung mau jawab, soalnya seminggu lagi saya mau PL. Dan itu jadwal sudah ditentukan sama kampus, jadi tidak mungkin bisa diganti-ganti kan. Jadi saya bilang ke beliau, maaf Pak, kalau untuk sekarang saya tidak bisa bekerja dulu karena saya akan PL, dan PL akan sibuk selama full 1 minggu begitu. Jadi dia bilang, ya sudah, nanti kalau selesai PL kamu kabari saya gitu, kamu bekerja di tempat saya gitu, katanya gitu. Ya saya senyum aja. Akhirnya kami pergi ya, PL lah saya lebih kurang 3 bulan. Dan di bulan Desember akhir, datang bawahannya, salah seorang bawahannya ke tempat saya. Kamu benar mau kerja di kantor, katanya gitu. Oh, kenapa emangnya gitu kan? Ya karena kalau memang iya, hari ini beliau menyuruh kamu untuk datang ke rumahnya bersama saya gitu. Oh baiklah, saya coba gitu ya. Saya datang ke rumah beliau bersama bawahannya itu. Oke, teman saya nanya. Jadi cerita-cerita segala macamnya. Akhirnya fix saya bekerja di sana, fix, gila gaul banget. Jadi saya kerja di sana. Itu kalau tidak salah hari Jumat apa Sabtu gitu ya. Sabtu kalau nggak salah ya, Jumat apa Sabtu. Saya lupa. Dan hari Seninnya saya mulai kerja. Nah, jadi di awal saya kerja itu suasananya sebenarnya sudah kurang nyaman. Bukan berarti saya tidak suka bekerja di sana. Saya suka pekerjaannya karena saya rasa sangat sesuai dengan uh, passion saya mungkin. Karena nyaman dengan pekerjaannya, walaupun tidak begitu nyaman dengan lingkungannya. Kerja di sana sebulan, 2 bulan, 3 bulan.
Hampir 1 tahun kerja di sana, saya tidak tahu. Saya merasa seperti ada yang berubah di diri saya. Saya tidak tahu apa itu. Kemudian menjelang 2 tahun kerja di sana itu sudah mulai ketidaknyamanan saya benar-benar berubah, membuat saya menjadi sedikit depresi. Jadi awal kerja sampai menjelang 2 tahun kerja di sana itu sebenarnya saya sudah mulai depresi. Saya tidak bisa bilang kalau hmm, pekerjaannya yang membuat saya depresi, tapi lebih kepada uh, orang-orangnya, lingkungannya, dan cara pandang orang di sekitar saya. Saat itu saya masih umur 23, 24, yang bagi saya masih sangat muda. Saat itu saya masih gadis, masih sendiri, masih single. Saya belum berumah tangga. Jadi saya dituduh memiliki hubungan dengan atasan saya. Itu sebenarnya lumayan mengguncang mental dan batin saya, karena saya tidak punya basic sama sekali untuk menjadi pelakor ataupun wanita penggoda. Masya Allah. Jadi saat itu yang saya tahu adalah semua mata menatap saya sebagai wanita penggoda, sebagai pelakor kalau zaman sekarangnya. Dan saya tahu satu orang yang membuat berita itu menjadi hidup, dan berita itu dibuat oleh si sekretarisnya tadi. Jadi yang sekretaris ini memulai cerita itu dan bilang bahwa saya adalah simpanan dari atasannya. Saya bingung, saya harus jawab bagaimana gitu ya. Saya bingung karena waktu itu saya masih muda. Walaupun sekarang masih muda juga ya. Jadi saya tidak tahu sama sekali dengan dunia yang seperti itu. Saya difitnah. Akhirnya suatu masalah di mana saya benar-benar merasa ditekan. Saya benar-benar merasa bahwa hal itu sudah mempengaruhi kehidupan saya secara pribadi, di mana orang-orang yang sudah memandang saya kurang baik, tidak baik sama sekali. Saya berusaha untuk mencari bukti. Saya berusaha untuk menemukan bukti bagaimana caranya agar nama saya dibersihkan dari hal itu. Muncullah ide untuk membuat sebuah rekaman. Itu rekaman suara di mana saat saya dipanggil oleh atasan saya, duduk gitu sama dia berdua, dia di depan, saya di hadap-hadapan gitu ya. Jadi mulailah dia dengan rayuan-rayuan gombal, bahasa-bahasa buaya. Mungkin teman-teman juga tahu gimana bahasa-bahasa buaya. Bisikan-bisikan setan juga. Jadi dia meminta saya untuk menjadi istrinya, untuk dia akan membelikan saya semuanya. Dia belikan saya tanah, dia buatkan saya rumah, dia belikan saya motor, dia kasih saya uang. Bahkan saat itu dia langsung menyodorkan buku rekening, dompet, ini silakan kamu ambil. Oh my god. Saat itu yang saya rasakan bukan senang, mohon maaf, saya bukan senang dengan melihat uang sebanyak itu, tidak. Tapi yang saya rasakan adalah takut. Ya Allah, kalau misalkan saat itu
saya dilihat oleh seseorang dengan keadaan barang-barang itu ada di depan saya akan dipandang semakin jelek gitu. Akhirnya setelah selesai segalanya saya menolak. Maaf Pak, eh, saya tidak bisa. Alhamdulillah saya sudah punya rumah, jadi saya tidak butuh rumah lagi. Dan Bapak benar-benar sudah saya anggap seperti ayah saya sendiri. Dan saya tawarkan kepada beliau, kalau Bapak mau, kalau anak Bapak nggak apa-apa buat saya. Itu kalau anak Bapak cocok lah sama saya, tapi kalau Bapak enggak. Jadi setelah itu saya keluar, saya menolak, saya keluar dan tangan saya gemetar, megang HP yang ada rekamannya, takut ketahuan gitu ya. Tapi alhamdulillahnya tidak. Lalu saya keluar, saya sampaikanlah ke teman-teman yang satu kantor, begini ya, ini rekamannya. Akhirnya mereka tahu. Dan suatu hari si ibu sekretaris ini melihat saya bersama teman saya di dalam kantor itu, di dalam ruangan ruangan atasan itu. Dia baru datang dari luar, dia melihat saya dan saya kebetulan langsung keluar dari ruangan itu karena saya tahu sekretaris itu sangat tidak suka melihat saya dekat dengan atasan itu. Kami keluar, mulailah dia marah-marah segala macamnya dengan bahasa-bahasa yang membuat panas di telinga. Bahasa yang bilang kalau katanya tidak mau, dasar anak gadis genit lah gitu ha. Jadi saya cuma diam. Lalu kemudian ada momen di mana saya menunjukkan rekaman itu ke dia. Saya tunjukkan rekaman yang sudah saya rekam ke dia. Saya kasih tahu dia, begini Bu, sebenarnya ini yang terjadi. Saya tidak pernah merayu atasan Ibu, tapi mohon maaf, saya tidak pernah merayu atasan Ibu, tapi beliau yang sudah menggoda saya, meminta saya untuk menjadi istrinya dan segala macam. Tapi saya tidak mau Bu, saya menolak dan ini buktinya. Saya sampaikan bukti itu ke dia, dia ambil, dan besokannya si atasan ini sudah mulai berubah. Saya tidak tahu, sudah mulai berubah, sudah cuek, seperti sangat marah kalau melihat saya tidak tahu. Sampai suatu ketika saya mendapatkan banyak sekali rekaman-rekaman pribadi milik dari sekretaris ini. Di sana banyak sekali rekaman. Isinya bercerita tentang dia menceritakan orang, gosip tentang keuangan juga. Dan yang paling membuat saya shock adalah rekaman antara dia dengan si atasan saya. Itu yang membuat saya shock dan paham selama ini kenapa sikap dia seperti itu kepada saya. Rekaman dia dan atasan saya yang menurut saya untuk umur segitu dan saya belum nikah sepertinya sangat sulit untuk saya jabarkan karena bahasanya benar-benar kotor, bahasa orang dewasa, bahasa lebih pantas untuk suami dan istri, begitu. Teman-teman tahu tentang itu, rekaman itu. Saya paham, saya mengambil kesimpulan di situ. Oh, ternyata ini yang membuat dia selama ini marah sama saya kalau saya dekat dengan atasannya. Dia cemburu, dia takut saya akan mengambil posisinya. Jadi hubungan antara mereka berdua itu kan tidak sehat. Jadi kalau saya tahu kalau saya cuma bersikap tidak mau tahu, sementara yang diperbuat adalah dosa, itu salah. Itu sangat salah. Itu juga dosanya akan datang, akan kecipratan sayanya. Saya tahu mereka berbuat salah, saya diam saja. Itu
benar-benar salah. Jadi yang bisa saya lakukan adalah saya pergi dari tempat itu, saya keluar. Baiklah, keputusan akhir saya adalah saya keluar dari sana. Itu saya masuk mulai bekerja itu 4 Januari 2016 dan saya berhenti itu di 29 Januari 2018. Jadi tepat 2 tahunan lah saya di sana. Sepertinya cukup kenangan saya untuk di sana begitu. Saya hapus saja semua memori di tempat itu, yang jelek-jeleknya saya akan ambil yang baik-baiknya sehingga tidak ada dendam atau sakit hati begitu. Saya mulai kehidupan saya menikah, punya anak, alhamdulillah. Lalu hampir 2 tahun saya menganggur, saya dapat pekerjaan, ditawari pekerjaan di kantor juga. Alhamdulillah, kantor saya yang sekarang benar-benar, walaupun gajinya tidak sebesar yang kantor yang pertama, tapi alhamdulillah, yang penting buat saya itu adalah ketenangan hati. Saya tidak membuat saya depresi lagi bekerja. Alhamdulillah sekali. Lalu setelah 1 tahun lebih saya bekerja, atasan saya yang sekarang nanya ke saya, tiba-tiba nanya gitu, sebenarnya alasan kamu dulu berhenti dari kantor yang lama itu apa gitu ya. Saya senyum, soalnya ada yang bilang ke bapak kalau kamu dulu benar berpacaran dengan atasannya gitu. Lah, saya cuma senyum. Jadi yang menjelaskan ke bapak itu, yang menjelaskan ke atasan saya yang sekarang itu teman saya yang dulu satu kantor. Alhamdulillah, teman saya yang satu kantor sama saya juga berhenti dari kantor itu dan kami bekerja di tempat yang sama. Dia yang menjelaskan ke bapak, sebenarnya itu tidak benar ceritanya pak. Itu cuma fitnah yang dia cuma dijadikan sebagai kambing hitam, begitu kata teman saya. Jadi diceritakan lah sama teman saya bla bla segala macamnya. Akhirnya atasan saya paham. Oh begitu. Yang membuat saya bertanya-tanya sebenarnya siapa yang menyampaikan ke atasan saya yang baru cerita yang seperti itu. Dan tujuan saya membuat video ini juga itu. Mungkin semua orang akan berpikiran, yang tahu saya, yang tahu pekerjaan saya yang dulu, yang paham cerita ini, yang mengerti siapa orang-orang yang saya maksud, akan paham begitu insya Allah dengan menonton video ini, bahwa sebenarnya apa yang mereka pahami, apa yang mereka dengar itu tidak sepenuhnya sesuai dengan kejadian yang sebenarnya terjadi. Jadi fitnahan itu sangat kejam sekali buat saya, karena itu sampai sekarang saya merasakan dampaknya, yaitu orang-orang berpandangan kepada saya bahwa saya ini dulu waktu gadisnya adalah seorang penggoda om-om. Begitu. Sampai sekarang masih ada orang yang berpikiran seperti itu. Saya menyimpulkan itu karena atasan saya bertanya. Baru sekali atasan saya bertanya. Jadi saya simpulkan, saya ingin menyampaikan juga di sini buat semua orang yang sibuk, yang memakan berita itu bulat-bulat tanpa melihat dulu apakah berita itu benar atau tidaknya, tanpa mencari tahu berita itu kebenarannya. Saya mohon, yang saya ceritakan dari awal tadi sampai sekarang itulah kejadian yang sebenarnya terjadi, walaupun ada beberapa hal yang tidak saya ceritakan. Tidak mungkin semuanya saya jabarkan di sini karena itu adalah aib seseorang dengan seseorang, dan itu tidak baik juga untuk saya ceritakan. Itu sudah tidak menjadi urusan saya lagi. Semoga dari cerita ini teman-teman paham dan mengerti tentang saya, mudah-mudahan insya Allah ya. Buat yang tidak mau mengerti, tidak mau paham, ya sudah, tidak apa-apa. Semoga tidak ada lagi saya mendengar orang membicarakan saya yang tentang fitnahan itu. Semoga tidak ada lagi saya mendengarkan hal itu. Baiklah, sepertinya sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.